Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan di masjid, di salah satu rumah Allah, bisa menjalankan sholat maghrib berjamaah, insyaallah. Begitu juga nanti sholat isya. Kemudian di antara waktu maghrib dan isya kita gunakan untuk belajar. Kita berharap waktu dan tenaga yang kita luangkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan Allah juga berikan ilmu yang bermanfaat sebagai pedoman kita dalam beramal soleh. Baik, insyaallah malam ini kita belajar bab terakhir dari kitab Manzumah atau Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Bukan Manzumah, Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kitab Ajrumiyah ini dibuat, ada yang membentuknya menjadi syair, menjadi bait-bait. Ada yang pernah tahu nama baitnya apa? Syair apa? Imriti, Al-Imritiyah. Di dalam Jurumiyah dibuat menjadi bait-bait syair, biasa dihafalkan di pondok-pondok, namanya Imriti. Nah, suatu saat nanti bisa kita sekali duduk majelis kita bahas cepat-cepat. Nah, nanti dihafalkan biar kayak anak pondokan. Nah, di awal-awal bab kita sudah belajar tentang macam-macam kata. Kata terdiri berapa? 3, isim, fiil, dan huruf. Nah, di antara huruf itu adalah huruf-huruf apa? Huruf jar. Nah, yang menjadi tanda isim adalah huruf jar. Huruf jar ada berapa kemarin? Apa saja? Ingat? Min, ila, an, ala, fi, rubba, terus al-ba'u, al-kafu, al-lamu, huruful qasam. Apa saja? Wa, ba, bi, atau ta. Nah, baik. Kita buat dalam masukkan kata, masukkan isim. Al-baitu menjadi minal baiti. Dari dhammah menjadi kasrah. Kenapa menjadi jar? Karena didahului huruf jar min. Nah, ila. Al-masjidu menjadi ilal masjidi, ke masjid. An, dari Muhammad Khalidun menjadi an Khalidin. Khalidun an Khalidin. Ala, al-maktabu menjadi alal maktabi. Nah, fi, al-faslu menjadi fil fasli. Nah, rubba, apa artinya rubba? Kadang-kadang. Amilun menjadi rubba amilin. Kadang-kadang orang yang bekerja itu
apa yang berbuat itu titik-titik. Nah, bi al-qalamu menjadi bil qalami. Kaf al-qamaru menjadi kal qamari. Apa kal qamari? Seperti bulan. Nah, lam al-ustadzu menjadi apa? Lil ustadzi. Nah, kemudian Allahu menjadi wallahi, terus billahi, tallahi. Nah, baik. Di sini bi ini dengan bi di sini berbeda ya. Nah, baik. Khas ini. Jadi isim-isim ini al-baiti, al-masjidi, khalidin sampai lafaz Allah. I'rabnya apa? Majrur. I'rabnya jar, khafad. Apa sebabnya? Tidak huruf jar. Nah, penyebabnya adalah tidak huruf jar. Nah, baik. Kemudian ada lain lagi. Sebabnya kata al-baitu artinya apa? Rumah. Kalau pintu rumah bahasa Arabnya babul baiti. Kenapa dhammah menjadi kasrah? Karena i'rabnya jar. I'rabnya apa? Jar. Kalau ini i'rab apa? Raf. Lagi. Al-ustadzu. Kabarnya Ustaz. Putranya Ustaz. Bahasa Arabnya apa? Ibnul. Naam, ibnul ustadzi. Ustadzi. Al-ustadzu ibnul ustadzi. Nah, lagi. Nah. Al-hibru. Apa? Al-hibru. Apa itu al-hibru? Tinta. Apa? Tinta. Nah, jangan salah dengar ya. Nanti cinta katanya. Al-hibru. Apa? Tinta. Bukan dimanjarin ya, memang dia tinta. Baik. Kalau pena tinta bahasa Arabnya qalamul hibri. Nah, qalamul hibri. Pena tinta. Lagi. Az-zahabu. Apa artinya? Emas. Bukan mas-mas jualan ya, emas. Benda berharga. Kalau cincin emas bahasa Arabnya khatamul zahabi. Khatamul zahabi. Kelas. Baik. Allahu. Lafaz Allah. Kalau utusan Allah bahasa Arabnya Rasulullahi. Allahu Rasulullahi.
Baik, al-baiti, al-ustadhi, al-hibri, al-dhahabi, Allahi. Isim-isim ini i'rabnya apa? Jar atau khafd. Apa sebabnya? Apakah didahului huruf jar? Tidak. Apa sebabnya? Karena disandari kata. Namanya apa? Idhofah. Namanya apa? Sebab al-idhofah, penyandaran kata. Nah, kata yang pertama disebut mudhaf. Kata yang kedua disebut mudhafun ilaih. Paham? Berarti yang i'rabnya khafd adalah yang mudhaf ilaih. Jadi kalau ditanya kenapa i'rabnya khafd, karena dia mudhaf ilaih. Paham? Jadi dapat kita ketahui isim bisa menjadi ber-i'rab khafd satu sebab didahului huruf jar. Nah, sebab harfu jar, huruf jar. Yang kedua sebab idhofah atau menjadi mudhaf ilaih. Paham? Sebenarnya sebagian ulama mengartikan pada susunan idhofah itu ada huruf jar, seperti ada huruf jar. Seperti babul baiti, aslinya babul lil baiti. Babul lil baiti. Ada huruf apa? Li, lam. Ibnul ustadi, aslinya ibnul lil ustadi. Rasulullah berarti rasulun lillahi, makanya kasrah. Qalamul hibri, qalamun minal hibri, pena dari tinta. Khatamul dhahabi berarti khatamun minal dhahabi. Jadi dalam sunan idhofah itu ya aslinya atau seakan-akan terdapat huruf jar yang dihilangkan. Entah itu huruf apa? Lam, li, atau min. Mas. Nah, sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, isim itu bisa menjadi majrur. Nah, kita kasih contoh. Minal baiti, minal baiti. Al baiti majrur kenapa? Didahului huruf min, huruf jar. Kalau saya tambahkan minal baitil kabiri, minal baitil kabiri, dari rumah yang besar. Al baiti jar kenapa? Min. Al kabiri kenapa jar? Karena ngikut na'at sifat. Jadi na'at. Contoh lagi, apa? Fil fasli, di dalam kelas. Al-fasli kenapa i'rabnya jar? Didahului fi. Kalau ada tambahan fil faslil jadidi, di kelas yang baru. Kenapa al-jadidi i'rabnya jar? Karena dia na'at. Jadi ini na'at sebab na'tun lil majrur, na'at untuk isim majrur.
Baik. An Khalidin. Apa artinya? Dari Khalid. Dari Khalid. An Khalidin, dari Khalid. Khalidin kenapa jadi jar? Karena di dalam jar. Nah. Mudiril ma'had. An Khalidin mudiril ma'had. Khalidin karena an. Mudiri kenapa jadi kasrah? Karena ngikut pada Khalidin. Kenapa kau ngikut? Sebagai badal dari Khalid, yaitu direktur pesantren. Menjelaskan kata Khalid. Menjelaskan siapa Khalid. Lagi. An Rasulillah. An atau ganti aja. Anin Nabi. Anin Nabi. Kenapa an Nabi kasrah? Khafat karena didahului huruf jar. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alaihi sallam. Karena Muhammadin, kenapa Arabnya khafat? Ngikut kepada Nabi. Kenapa ngikut? Karena sebagai badal. Sudah? Baik. Lagi. Lid tullabi. Apa dari tullabi? Milik para siswa, para pelajar. Kenapa baca tullabi atau tullabu? Ada huruf jar li. Kullihim. Afan salah lagi. Kullihim. Kenapa kullihim enggak kullahum atau kulluhum? Ngikut pada tullabi. Ngikut pada tullabi. Kulli nih lamnya li. Nah. Kenapa enggak kullu, enggak kullah? Karena ngikut pada tullabi. Kenapa ngikut? Karena sebagai apa? Sebagai taukid. Minal ustadzi. Apa artinya minal ustadzi? Dari ustad. Kenapa dibaca ustadzi? Ada huruf min. Nafsihi. Kenapa nafsihi enggak nafsuhu atau nafsahu? Karena ngikut pada ustadzi. Kenapa kau ngikut? Karena sebagai taukid. Jadi ini semua disebut apa? At-tawabi. Kesimpulannya, isim menjadi majrur atau i'rabnya jar ada berapa sebab? 3. Yang pertama didahului
huruf jar. Yang kedua karena idhofah atau menjadi mudhof ilaih. Yang ketiga tawabi ngikut pada isim majrur. Tawabi ada berapa? Apa saja? Naat, badal, dan terus lupa ada lewat satu atof. 6 dan 4. Nah, satu lewat atof. Tempatnya nggak cukup. Nah. Udah, khatam, selesai. Bacaan. Enggak. Kalau misalnya ini kan biasa ada itu yang wilayah berurutan kayak di azabil kubur itu. Kenapa? Yang terakhir? Di azabil kubur. Fi adabil kubur. Mudhof. Contoh min babu faslil mahadi. Nah, kata faslun di situ dia menjadi mudhof ilaih untuk bab, tapi yang menjadi mudhof untuk mahadi. Di dua kedudukan. Nah, tapi i'rabnya ngikut pada mudhof ilaih. Karena mudhof tidak punya tanda i'rab khusus. Kedudukan i'rab khusus. Nah, sudah? Kalau sudah, kita buka kitabnya. Bab apa? Halaman 94. Babu mahfudhatil asma. Asma'u, asma'a atau asma'i? Asma'i, kenapa asma'i? Mudhof ilaih. I'rabnya jar. Bab tentang isim-isim yang ber-i'rab khafad. Al-mahfudhatu thalathatu aqsam. Artinya isim-isim yang dikhafadkan ada 3 macam. Yang pertama mahfudun bil harfi, dikhafadkan dengan huruf yang ada huruf jar dan di situ huruf jar nanti ada tambahan sedikit setelah huruf jar. Yang kedua wa mahfudun bil idhofah, apa? Dikhafadkan dengan idhofah atau menjadi apa? Mudhofun ilaih. Yang ketiga wa tabi'un lil mahfud, menjadi tabi' untuk apa? Isim mahfud. Tabi' ada berapa tadi? 4. Apa saja? Naat, atof, taukid, dan badal. Atau terserah urutannya terserah. Terus kemudian kita fa'ammal mahfudu bil harfi, artinya adapun isim yang dikhafadkan dengan huruf, fahuwa, yaitu ma yukhfadu, yang dikhafadkan dengan huruf apa saja? Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-kaf, lam, dan huruf-huruf qasam. Huruf qasam apa saja? Al-waw, al-ba, at-ta. Ini yang kita bahas. Kemudian ada tambahan di sini juga dengan wawi rubba. Ada waw yang artinya seperti rubba. Kadang dimunculkan bersama rubba, kadang sendirian. Jadi kayak rubba amilin diganti dengan wa amilin. Kadang orang yang tidur itu apa? Dia sadar. Wa naimin ya'rifu haulahu. Karena orang yang tidur itu tahu kondisi sekitarnya. Artinya tidurnya tidak terlalu nyenyak.
sebenarnya seperti rubba. Nah ini kita ketika baca kitab kenapa kok jar? Oh bisa jadi karena sebab wawunya adalah wawu apa? Rubba. Nah kemudian apa lagi situ? Huruf apa lagi? Muz dan mundu. Apa artinya? Sejak. Muz dan mundu artinya apa? Sejak. Jadi setelah muz dan mundu ada keterangan waktu. Mud sa'atin, sejak sejam yang lalu. Mundu sa'atin, sejam. Berapa lama di sini? Mundu sa'atin, sejam yang lalu. Mundu khamsi daqaiq, sejak 5 menit yang lalu. Sudah lama di Balikpapan? Mundu sanatin, sejak setahun. Nah, aku menunggumu sejak bertahun-tahun, sejak 10 tahun. Penantian yang sia-sia. Lanjut. Nah, tapi kadang sekedar sedikit tambahan. Setelah mundu atau mud kadang isimnya tidak dijarkan. Mundu yaumani kadang. Ini bahasa Arab nggak jadi baca di sini. Tahu hukumnya ini tapi kok di sini nggak boleh juga gitu. Artinya harus tahu dua kondisinya. Kalau dijarkan mundu yauma ini berarti mundu huruf ya. Kalau mundu yauma ini berarti mundu isim bukan huruf. Itu. Nah itu disebutkannya beginian. Harus itu tadi sebab pertama apa? Sebab huruf ada berapa? Dihitung semuanya. Empat belas. 14. Nah, 15. Baik. Dalam mengingat-ingat pembagian seperti ini, isim-isim mahfud ada 3 sebagainya. Maka lebih baik diingat jumlahnya dulu. Isim-isim mahfud ada 3, baru kita ingat apa saja. Kadang kita kan kebalikannya. Isim mahfud apa saja ya, baru jumlahnya kita baru ingat. Padahal mengingat jumlahnya terlebih dahulu, maka sudah kita batas ini. Oh ada 3. Jadi kalau baru nyebutin 2 kurang 1 apa ya? Kurang 1. Itu ada teman seperti itu. Jadi dalam mengingat-ingat pelajaran. Jadi seperti dulu. Oh isim-isim mahfud ada sebagai huruf ada 15 huruf. 15 ini huruf jar, tambahannya apa ya? Baru huruf jar itu ada berapa? Totalnya ada 10 tapi huruf qasamnya dibagi menjadi 3, jadi 12 jadinya. 12 dengan 3 lagi apa saja? Oh rubba dan mud dan mundu, selesai. Nah, kemudian wa amma ma yufadu bil idhofah, dan adapun isim yang dikhafadkan, dijarkan dengan idhofah, fa nahwu qaulika, seperti perkataanmu gulamu Zaidin. Apa artinya? Anaknya Zaid. Mana yang isim majrurnya? Zaidin. Kedudukannya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Wa huwa ala qismain. Isim yang dikhafadkan dengan idhofah itu ada 2 macam. Yang pertama ma yuqaddaru billah. Ada yang ditakdirkan atau dikira-kirakan ada huruf lam jar li milik di antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Seperti apa contohnya tadi? Babul fasli berarti babul lil fasli, atau babul baiti babul lil baiti. Apalagi? Qalamul ustadi berarti qalamul lil ustadi. Yang kedua, wa ma yuqaddaru bimin.
yang dikira-kirakan ada huruf min antara mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya qalamul hibri. Jadi takdirnya gimana? Qalamun minal hibri. Terus khatamul dhahabi. Apa? Khatamun minal dhahabi. Nah, jadi dalam arti idhofah itu antara satu kepemilikan, kedua apa? Asal. Kalau li berarti kepemilikan, min berarti asal. Cincin dari emas, cincin dari besi dan sebagainya. Falladhi yuqaddaru billam, maka yang dikira-kirakan ada huruf lam, nahwu qaulika, seperti perkataanmu, ghulamu Zaidin, anaknya Zaid. Seperti ada kata ghulamun li Zaidin. Nah, pemilikan. Walladhi yuqaddaru bi min, dan yang dikira-kira ada huruf min, nahwu qaulika, seperti perkataanmu, thawbu khazzin, thawbun min khazzin. Apa artinya? Baju dari sutra. Wa babu sajin, aslinya apa? Sekarang babun min sajin, artinya pintu dari kayu jati. Wa khatamu hadidin, sekarang menjadi khatamun min hadidin. Yaitu artinya apa? Cincin dari besi atau cincin besi. Faham? Wallahu a'lam. Tamma bihamdillah. Alhamdulillah. Dipelajari ya. Pekan depan murojaah. Cepat. Murojaahnya saya tanya atau jawab. Nah, saya tanya mungkin apa yang dimaksud dengan al-kalam? Sebutkan rukunnya. Ada berapa pembagian kata? Nah, apa ciri-ciri isim? Apa ciri fi'il? Saya tanya. Antum pelajari. Nah, ya tahu bisa beberapa pertemuan. Nanti kalau sudah selesai semua murojaahnya, kita praktek buka Al-Quran lagi. Satu pertemuan. Oleh kan selesai baru ganti kitab, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Masih ada waktu berapa menit? 11. Ada pertanyaan? Tapi kalau nggak ada, sudah cukup. Nanti ada saraf ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.